Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah review tablet dari Samsung Galaxy Tab A 2019. Jadi Review Gadget sudah menggunakan tablet ini sekitar kurang lebih 2 mingguan. Seperti request kalian yang beberapa orang sudah minta request ini agar review tablet ini dipercepat. Nah, pada kesempatan kali ini Review Gadget akan membahas kelebihan dan kekurangan dari tablet ini dan apakah worth it nggak sih untuk kalian beli di harganya yang di bawah 2 juta rupiah. Tentunya kalian ingin tahu lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangannya, jadi langsung saja kita akan bahas habis ini. Tapi sebelum kita tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari tablet Samsung Tab A 2019 ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy Tab A 2019 yang review kita sudah gunakan kurang lebih selama 2 minggu. Kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari tablet ini. Tapi sebelum kita membahas kekurangannya, kita tentu harus membahas kelebihan dari tablet ini. Jadi tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 ini itu memiliki power baterai yang luar biasa. Kelebihan pertamanya ini adalah dari sisi daya tahan baterai ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini saya akan tunjukkan ke kalian di AIDA 64 ini, dia punya baterai itu sebesar 5100 mAh. Jadi ini saya sambil tunjukkan kepada kalian supaya kalian bisa lihat. Ini 5100 mAh. Jadi baterainya sebesar 5100 mAh ini itu sangat worth it banget guys. Bahkan kalau misalnya kalian buat main game intens pun, itu SOT-nya bisa tembus hingga 7-8 jam. Dan kalau misalnya kalau kalian gunakan cuma buat sehari-hari, bisa tembus sampai 2 hari pemakaian guys. Yang kedua adalah dari sisi speaker dari tablet ini. Kalau kalian perhatikan, biasanya umumnya tablet ini ada dua lubang speaker, tapi yang satu tuh cuma jadi hiasan doang. Tapi kalau kali ini, tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 ini itu punya speaker stereo. Jadi dia punya 2 speaker guys. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan untuk tabletnya Samsung di bawah 2 juta yang punya stereo baru ini guys. Baru kali ini Samsung buat tablet, dia punya speaker stereo. Nanti kita akan coba untuk suaranya seperti apa. Terus kemudian yang dari sisi ketiga adalah dari sisi build quality dari tablet ini. Dimana dari sisi handling pun, itu untuk tablet 8 inch itu masih nyaman banget guys. Jadi kalau misalnya kalian gunakan buat main game pun, jadi kita sudah lakukan tes gaming pun, itu handling tangannya pun masih nyaman dibandingkan kalau misalnya tablet 10 inch. Kalau tablet 7 inch sekarang mungkin agak kurang populer karena sekarang HP pun sudah agak cukup besar. Tapi untuk ukuran 8 inch ini tuh sudah sangat-sangat cukup guys. Yang keempat adalah dari sisi performance dari tablet ini. Di mana tablet ini tuh memiliki performance yang sangat mumpuni untuk menjalankan gaming, browsing, terus kemudian kalian juga buat Microsoft Office itu sangat mumpuni. Bahkan kalian pun juga, maksudnya buat yang lain-lain pun bisa banget guys. Jadi ini review Gadget juga sempat mainkan beberapa game lain. Bahkan kalau misalnya kalian baca pun, ini saya akan sambil tunjukkan kepada kalian. Saya kebetulan punya buku. Jadi ini saya buku tentang reksadana. Jadi untuk baca pun, ini saya sambil gelapkan sedikit supaya kalian bisa lihat. Nah, baca pun ini layarnya nyaman banget guys. Jadi untuk baca kalian nyaman. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kan kalau buat baca gimana? Buat baca itu sangat-sangat nyaman guys. Jadi ini adalah buku yang saya beli di Playbook. Jadi itu sangat nyaman. Jadi untuk pengguna sehari-hari sudah oke banget. Terus yang kelima adalah pentingnya ketika kalian punya tablet, tentunya kalian juga misalnya kalian yang sudah berkeluarga, kalian mau punya namanya kids mode. Jadi ini kids mode, kids home. Jadi kalau kalian perhatikan, ini gampang banget. Ya, aksesnya cuma dari atas. Kalau misalnya kalian perhatikan, di sini tuh ada banyak macam. Dan keuntungannya kalau menggunakan kids mode ini, dia itu tidak bisa sembarangan anak-anak kita untuk menggunakannya. Jadi misalnya kalau kalian cuma terbatas aplikasinya, misalnya ini drawing maker, sticker maker. Jadi ini memang ditujukan untuk anak-anak. Dan kalau misalnya kalian mau keluar pun, kalian akan diminta untuk mengisi password atau PIN yang sudah kalian setting. Jadi kalau anak-anak kalian mau browsing lainnya, itu tidak akan pernah bisa guys. Yang keenam adalah tablet ini itu sudah mensupport kabel OTG. Jadi dia sudah support USB OTG. Jadi kalau dari micro USB, kalian beli kabel micro USB ke
USB atau kalian punya OTG micro USB. Jadi OTG-nya masih micro USB ya guys. Tapi ini sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Dan selanjutnya mari kita bahas kekurangan dari tablet ini. Yang pertama, yang menjadi isu krusial yang review gadget rasakan ketika menggunakan tablet ini adalah isu dari sisi WiFi-nya guys. Jadi dari sisi WiFi dari tablet ini, itu misalnya di HP lain, itu speed WiFi saya bisa sampai 8 Mbps. Tapi di tablet ini, itu hanya bisa 1,5 Mbps sampai 2 Mbps. Jadi memang kendala kemungkinannya masalah dari hardware dan software juga. Seharusnya hardware-nya Qualcomm Snapdragon 429 ini itu sudah memiliki receiver WiFi yang sudah mumpuni harusnya. Dan nggak tahu kenapa ini juga adalah salah satu evaluasi untuk tablet ini, di mana WiFi-nya itu cukup lumayan sih performance-nya beda. Saya akan tunjukkan sekilas ya untuk perbandingannya. Saya akan bandingkan dari antara iPhone sama Samsung Galaxy Tab untuk receiver WiFi-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, ini adalah perbandingan antara speed test yang dilakukan oleh tablet Samsung Galaxy Tab A dengan iPhone XR. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, untuk secara grafisnya pun itu berbeda. Kalau misalnya iPhone XR dia lebih stabil untuk koneksi WiFi-nya. Sedangkan di Samsung Galaxy Tab A ini dia kurang stabil. Kalau misalnya kalian perhatikan, dia itu kayak di boost di awalnya. Tapi ini mungkin nggak terlalu kelihatan jauh ya. Cuma waktu kemarin saya sempat uji coba untuk download aplikasi, speed di WiFi saya di iPhone saya itu bisa sampai 8 Mbps. Di tablet ini cuma bisa 2 Mbps. Saya juga kurang tahu, tapi waktu saya rekam video ini, dia bisa tembus sampai 7, tapi kalau misalnya kalian perhatikan, ini tuh nggak stabil. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini nggak stabil. Cuma saya nggak tahu apakah nanti ketika kedepannya, hal ini tuh bisa diperbaiki dengan software atau memang itu ada kendala di hardware. Tapi kayaknya sih curiga karena software. Dan kalau menurut review gadget, mungkin ini adalah evaluasi buat Samsung ketika bikin softwarenya supaya dia bisa running dengan baik. Oke, itu adalah kelemahan pertama yang review gadget rasakan. Jadi beberapa kali review gadget coba untuk download gaming pun itu agak kesulitan karena beberapa kali putus. Cuma semoga nanti dengan adanya update software ataupun perbaikan-perbaikan lainnya, permasalahan ini tidak terjadi lagi. Cuma ini pas direkam dia ternyata cukup bisa menangkap dengan baik. Dan itu adalah salah satu yang kalian perlu ketahuin karena review gadget sudah menggunakannya beberapa kali. Nah, yang kedua adalah dari sisi waktu pengecasan tablet ini. Jadi, tablet ini review gadget sudah gunakan dengan 3 cara. 3 cara untuk mengecas. Jadi, review gadget gunakan charger bawaannya dari Samsung itu mengecasnya 4 jam. Terus kemudian review gadget coba pakai fast charging yang 2,4 ampere, itu juga 4 jam. Review gadget juga pakai charger quick charge 3, itu juga 4 jam. Saya juga kurang tahu kenapa, karena sebenarnya kalau kita lihat dari spesifikasi di prosesor Qualcomm Snapdragon 429, itu seharusnya support quick charge 3. Tapi mungkin ini dibatasi oleh Samsung, sehingga quick charge-nya itu tidak diaktifkan. Dan ini mungkin bagi sebagian orang yang butuh ngecas tablet cepat, ini akan jadi masalah. Tapi kalau menurut review gadget sih sebenarnya daya tahan baterainya sudah oke. Tinggal kalau kalian mau ngecas ya mungkin waktu mau tidur, seperti itu guys. Kekurangan selanjutnya adalah dari sisi kamera dari tablet ini. Tentunya tablet ini itu tidak dirancang untuk kita buat foto-foto yang bagus banget. Jadi tablet ini memang kalau untuk kamera, saya harus akuin memang hasilnya agak kurang. Dan kalau menurut review gadget, ini cuma cocok untuk kalau misalnya kalian butuh buat video call guys. Nah, itu tadi kekurangannya. Kita akan masuk ke closing dari kesimpulan tablet ini, apakah worth it atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 ini? Apakah menarik untuk kalian beli? Kalau menurut review gadget sendiri, untuk tablet Samsung Galaxy Tab A 2019 ini sebenarnya overall, meskipun ada beberapa kelebihan kekurangannya tadi yang sudah review gadget sampaikan, untuk tablet ini itu masih cukup recommended. Di luar, tadi ada beberapa hal yang review gadget sampaikan, di mana ada isu di sisi WiFi, koneksi WiFi. Jadi koneksi WiFi di tablet ini memang
tidak sebagus itu, penangkapannya tidak terlalu bagus, tapi untuk overall secara performance sehari-hari, terus kemudian kalau misalnya kalian buat browsing-browsing, bahkan buat baca-baca PDF ataupun kalian buat ketik-ketik juga di sini, itu sangat masih oke banget guys. Nah, cuma kalau misalnya kalian benar-benar butuh yang koneksinya WiFi-nya bagus, untuk penangkapan WiFi-nya bagus, maka tablet ini kurang direkomendasikan buat kalian. Tapi kalau kalian mau tablet dengan harga di bawah 2 juta yang punya performance all around, jadi misalnya dia bisa digunakan untuk bisa hobi kalian, misalnya baca buku, kemudian multimedia, tablet ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan kalian. Tapi kembali lagi, ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin kalian punya beberapa pendapat lainnya. Silahkan juga tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau misalnya kalian tanya secara performance seperti apa, kita kan tadi sudah bahas juga. Salah satunya di mana tablet ini sebenarnya bisa mumpuni untuk menjalankan kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kembali lagi, ini adalah pendapat dari review gadget. Tentunya bisa berbeda-beda ketika kalian menggunakan tablet ini, kebutuhan kalian seperti apa, dan apakah memang dari review yang dilakukan oleh review gadget itu sudah menjawab pertanyaan kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan juga silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa juga follow sosial media review gadget dan kalian bisa tanya di sana. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana video ini? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel ini, dan follow sosial media review gadget. See you di next video. Bye-bye.